Shalom, saudaraku. Jumpa lagi bersama saya Yohanes Telayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu itu adakan festival makanan atau kuliner non halal di Solo, Surakarta. Tetapi ada oknum-oknum atau ormas-ormas yang tidak setuju dengan festival tersebut, sehingga mereka datang melarangnya. Tetapi puji Tuhan ya, di sana ada Mas Gibran. Beliau, saya bisa katakan bahwa orang yang sangat toleran, yang selama dia memerintah atau pernah waktu menjadi wali kota di Surakarta, Solo, dia orang yang sangat toleran di daerah tersebut. Kenapa? Karena semua agama dirayakan di daerah tersebut. Dan terima kasih juga kepada Mas Gibran yang sudah datang untuk menyelesaikan masalah yang ada di Solo, yaitu waktu festival makanan atau kuliner non halal di sana. Mas Gibran datang langsung dan memerintahkan bahwa harus lanjutkan makanan festival kuliner non halal itu. Mari kita simak videonya. Atas bawah ini kami akan koordinasi lebih lanjut dengan mudah akses di koordinasi itu langsung kapan jelas ini karena kita atasi itu penyelenggaraan belum ada itu belum. Nah, sedang setelah panitia dipanggil bagaimana itu akan lebih baik. Iya, nanti kita ke koordinasi. Oh, baik. Setelah ini kita ke Polres. Oh, tadi prinsipnya kita mau ke Polres. Wawancara dulu Pak. Oh, enggak, siap. Ya, Pak, terkait ini terkait audiensi hari ini terkait apa Pak? Dari Dewansyariah Kota Surakarta menyampaikan surat kepada Wali Kota Surakarta dan setelah ini ke Polres. Yang pertama, surat ini berisi himbauan kepada masyarakat Muslim khususnya bahwa untuk tidak ikut-ikutan dalam festival makanan kuliner
non halal. Dalam hal ini memang kita berimbau memproteksi, mengedukasi pada masyarakat Muslim khususnya untuk tidak melibatkan diri dalam hal semacam itu. Karena untuk masalah makanan dalam kaidah syariat memang ada halal haram, dan ini kita pastikan haram karena sudah terang-terangan non halal. Kemudian yang kedua, pernyataan sikap kami tujukan pada Wali Kota dan Polres supaya selektif di dalam pemberian izin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang keumatan. Dalam hal ini adalah masalah makanan non halal. Sudah dipastikan dari Pak Kesbangpol bahwa tidak ada izin. Maka nanti bisa dikonfirmasi. Kami akan setelah ini juga konfirmasi ke Polres untuk kegiatannya bagaimana. Karena warga masyarakat resah. Karena kok ini kok terlalu vulgar. Walaupun kita cukup menghargai tentang makanan dari yang non muslim juga kita hargai, karena tidak boleh kemudian kita juga memaksakan kehendak. Maka sifatnya adalah himbauan dan pernyataan sikap pada yang berwenang. Jadi artinya festival non halal harusnya nggak ada ya Pak? Atau gimana? Ya mestinya terbatas dan tidak terlalu vulgar. Karena di Sukoharjo atau di mana ada juga kegiatan dan tidak begitu vulgar, walaupun ada di media juga. Kami kebetulan juga tidak tahu, sehingga aman, tidak ada masalah. Tapi kalau soal keberadaan kuliner non halal yang memang sudah banyak di Solo gimana Pak? Ya sebenarnya kita cukup toleransi sebagaimana mungkin di daerah di sini Jagalan itu sate babi, kemudian bakso babi, babi kuah dan seterusnya kita biarkan. Karena memang kekasaran mereka begitu dan yang memakan memang orang-orang tertentu. Tapi kalau sate jamu kita tidak boleh karena banyak teman-teman kita yang tertipu ternyata itu satu bau anjing. Kalau tadi kan yang di garis bawah terkait kevulgaran. Iya, kevulgaran. Ya. Di tempat-tempat umum juga. Harusnya seperti apa sih Pak? Ya mestinya sebagaimana di daerah tertentu di Bali, kemudian di NTT itu biasa hal semacam itu. Nah, maka kita meminta kepada Wali Kota, polisi maupun panitia lebih menghormati daripada kegiatan-kegiatan ataupun sosiologis di masyarakat khususnya di daerah Solo. Walaupun kita mengaku adanya sebuah heterogenitas di Solo. Berarti harusnya tidak dalam bentuk festival gitu Pak? Ya sebenarnya ada kegiatan apapun ya. Tapi kalau kemudian ini ada reaksi, toh kita juga sifatnya hanya himbauan kepada umat Islam. Yang lain kita tidak boleh memaksakan kehendak. Takutnya ada Reaksinya campur. seperti apa sih? Gimana? Reaksi apa sehingga DSKS sampai terjun? Ya itu terlalu vulgar di Instagram maupun di balihonya. Jadi festival non halal ini di Solo sebenarnya tidak ada masalah dengan daerah Jagalan itu. Bukannya lebih baik ada pernyataan seperti itu biar masyarakat bisa mengantisipasi tidak membeli itu. Tapi tidak di tempat yang semacam itu, di tempat-tempat umum. Iya, misalkan itu sendiri, misalkan mungkin akan berbeda. Nah, kita takut teman-teman yang milenial yang mungkin keterbatasan agamanya ngerasa enak, tanduk, repot kita nanti. Ikut bertanggung jawab. Dosa para dosa ya. Penyelenggaraan festivalnya sekarang masih berlangsung atau gimana? Nah, kita karena ini tidak ada izin, maka mohon untuk kebijakan dari Wali Kota dan kepolisian mungkin lebih bisa bijak lagi. Kita khawatir dengan arus bawah. Gitu. Dari Berita Surakarta. Dari Berita Surakarta.
mengadakan festival Pecinan Nusantara di Solo ini sebenarnya bukan yang pertama ya. Ini yang kedua kalinya di sini. Dari Pemkot juga mendengarkan dari seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengkonsumsi, ingin meramaikanlah mereka yang masuk. Tujuan dari festival ini adalah kita mau memperkenalkan makanan dari khas daerah masing-masing ke kota-kota, dan juga Mas Gibran sudah membuktikan bahwa memang benar kota ini kota toleran, bukan milik kaum intoleran saja, tapi untuk semua masyarakat Indonesia. Saya acung jempol, apresiasi, terima kasih sekali dengan Mas Wali, Pemkot beserta jajarannya. Gerak cepatnya semuanya bisa berjalan lancar, langsung bisa main full, parkiran full, meja full, semuanya tamunya happy, semuanya happy. Terima kasih buat Mas Gibran yang sudah diizinkan untuk acara kuliner festival non halal. Yang namanya makanan ya, kita itu harus bisa toleransi ya, tidak bisa menjatuhkan salah satu jenis makanan. namanya kita kan tetap di Solo toleransi. Mas Gibran, terima kasih untuk menyetujui event kuliner ini, walaupun beberapa kendala, tapi kita tetap ada festival ini membuat kota Solo lebih ramai dan lebih nyaman tentunya. Ya, Festival Kuliner Pecinan Nusantara yang ada di Solo Paragon Mall diadakan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7, dan di tanggal 4 sudah mulai beroperasional kembali yang sempat berhenti. Antusias masyarakat Kota Solo sangat luar biasa untuk menikmati acara tersebut, dan memang sudah terscreening sendiri bahwa karena festival ini sudah di tagline adalah non halal, jadi siapa yang masuk dan siapa yang tidak boleh masuk itu kami screening kembali, dan antusiasnya luar biasa. Ada protes pro kontra itu biasa, tapi pemerintah Kota Solo dan pejabat setempat sangat luar biasa, dan juga langsung diberikan satu solusi yang terbaik. Kami akan boleh melanjutkan kembali asal dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Solo. Pagi tadi kami ditelepon dari ajudan bahwa akan ada mobil Mas Wali yang akan standby 2 hari di Solo Paragon Lifestyle Mall. Tapi untuk kenapanya, monggo koordinasi langsung dengan Mas Wali. Penjagaan standar aja sih Mas dari kami. Yang pasti Mas Gibran dari sisi kami kalau pasti sudah menelaah kembali atas permasalahan ini yang kemarin sempat tutup, dan beliau sudah memperbolehkan acara ini berlangsung kembali. Pasti sudah ada pemikiran yang terbaik yang diberikan solusinya untuk kami semua itu, karena mungkin ini sudah mulai antara halal dan non halal, etnis dan segala macam, itu pasti sudah ada pertimbangan masak-masak dari beliau sehingga acara ini diperbolehkan untuk berlangsung kembali. Ya, salah satu koridornya adalah yang kami lakukan adalah menutup semua area festival tersebut, dan juga istilahnya kayak melokalisir, dan juga hanya ada beberapa pintu masuk, itu pun kita jaga dengan security. Jadi memang untuk screening, dan yang ketiga dari bagian atas pun kami tutup kain. Gitu. Ini sudah berapa kali Pak? Festival ini sudah kedua kalinya di Solo Paragon Mall, dan semua tenan yang datang adalah sebenarnya murni semua dari luar kota. Gitu. Karena memang beritanya memang masih ditahan ya waktu tanggal 3 itu. Nah, tanggal 4 pagi itu kita mulai melokalisir semua sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Baru setelah itu kita operasional, dan luar biasa dari Pekalongan, dari Madiun, dari Surabaya, dari Semarang, semuanya datang untuk acara ini gitu. Terima kasih sudah menonton video yang tadi. Semoga kita dapat satu pelajaran. Pelajaran yang paling penting adalah kita saling menghargai, saling toleran antara umat beragama. Kalau kita tidak suka makanan itu, maka kita tidak perlu datang untuk makan di daerah makan tersebut.
Kalau memang kita tidak suka makan makanan itu, atau memang dari agama melarang untuk kita makan makanan tersebut, makanya kita tidak perlu datang untuk makan. Cukup orang-orang yang mau makan makanan tersebut yang datang. Dan juga kalau dalam ajaran Kristen di Alkitab mengatakan bahwa bukan makanan yang masuk dalam mulut itu yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Jadi jelas bahwa makanan yang masuk dalam tubuh ini tidak menajiskan, tetapi kita, perkataan kita, perbuatan kita itu yang menajiskan orang. Jadi ormas-ormas yang datang untuk melarang festival kuliner non halal ini, kita lihat bahwa mereka yang menajiskan orang lain. Kenapa? Karena lewat perbuatan mereka itu menunjukkan bahwa perbuatan mereka tidak menunjukkan agama yang mereka percaya atau Allah yang mereka percaya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam toleransi. Thank you for the happiest year of my life.